Hai, gue cuma pengen curhat nih. Kehidupan gue yang penuh dengan air mata. Dari umur gue 13 tahun, gue sudah ditinggalin sama bapak. Di mana bapak itu sangat berperan penting buat kehidupan gue. Cuman dia yang nyayangin gue di setiap gue sakit, di setiap gue membutuhkan dia. Gue pengen banget sekolah. Tapi waktu itu bapak sakit-sakitan dan gak bisa gue lakuin berbuat banyak. Gue putuskan sekolah di saat gue masih SMP karena keterbatasan biaya. Sampai akhirnya kerudung yang gue pakai saat gue sekolah itu seperti menjadi kenang-kenangan karena ada noda seperti darah seorang bapak. Dia sakit, jantungnya pecah, dan gue pun gak bisa melihat mayatnya. Itu yang gue sesali sampai sekarang. Gue tahu keinginan almarhum bapak itu sangat menginginkan anaknya sekolah, anaknya menjadi orang yang berpendidikan dan membanggakan orang tua. Tapi apalah, karena kekurangan ini gue gak bisa memaksakan. Dan setelah bokap meninggal, gue kerja. Apapun gue lakuin, kerja sama orang, jadi buruh pabrik, itu capek. Gue baru tahu mencari uang itu susah. Dan gue menyesal karena gue pernah maksa-maksa bapak untuk ini itu memenuhi kebutuhan gue. Gue nyesel banget karena nyari uang itu sebenarnya gak gampang. Dan gue baru sadar setelah gue bekerja, gue merasakan capek, lelah, nahan lapar, jalan kaki itu demi makan anak seusia gue. Sampai akhirnya tak cukup air mata yang gue keluarin. Sampai akhirnya di umur gue yang 16 tahun, gue sudah mengenal cinta dan gue menikah. Sampai akhirnya tidak ada pun yang memberikan nasihat apakah itu baik atau tidak. Akhirnya gue menikah. Gue serahin semua sisa hidup gue di pernikahan itu. Kenapa air mata itu tidak pernah kering? Apa rencana Tuhan untuk hidupku? Sampai-sampai aku menemukan seorang suami pun yang benar-benar susah ditebak. Tidak bisa dia membayar air mata, tidak bisa membahagiakan, tidak bisa mengangkat nama baik. Sia-sia saja.
sia-sia saja menurut aku pernikahan itu. Sampai akhirnya gue punya anak. Merasakan menjadi seorang ibu, mengandung seorang anak, melahirkannya, dan sekarang gue sia-siain. Di usia gue yang 21 tahun ini, gue berperan sebagai ibu sekaligus sebagai anak. Begitu berat, tapi gue pikul sendiri. Banyak yang sudah terlibat, yang gue udah libatin dalam kehidupan gue, dari masalah percintaan sampai gue sampai selingkuh, sampai gue menyesalinya, sampai punya suami pun tidak ada perubahan. Akhirnya cuma 5 tahun gue bertahan berumah tangga, karena saking gue merasa sendiri, gak ada yang kasih pengarahan, tidak ada selain diri gue sendiri. Kenapa kehidupan gue itu seperti kilat? Apa karena gue ini orangnya terlalu cepat mengambil keputusan, sampai ujungnya pun berujung dengan kesedihan air mata? Apakah gue masih pantas untuk mendapatkan kebahagiaan di suatu saat nanti? Aku pengen banget menjadi orang yang baik. Gue yakin gue bakal berubah. Tapi siapa? Siapa yang harus gue contoh dari kehidupan gue? Gue seperti sendiri. Sekarang pun, detik ini, menit ini, yang gue ingat hanya anak. Anak gue yang gak tahu kemana. Maafin ibu ya sayang. Maafin ibu ya nak. Ibu ninggalin kamu. Ibu tidak bisa melihat perkembangan kamu nak. Tapi doa ibu tidak pernah putus untuk kamu. Ya Allah. Apa rencanamu untuk hidupku ya Allah? Apa yang aku lihat untuk aku semangat hidup? Aku serahkan kembali kepadamu. Nabila, ibu janji, ibu akan membuat kamu merasa bangga karena kamu menjadi anak ibu. Ibu akan membayar semua kesalahan ibu kepada kamu, nak. Kesalahan ibu mencontohkan kehidupan yang tidak pantas kamu lihat. Jadi anak yang baik ya nak. Jangan kamu susahkan orang-orang yang menyayangi kamu di sana. Ya. Ya sayang ya. Ibu sayang sama kamu. Ibu sayang sama keluarga ibu.
Ibu tidak bisa meninggalkan keluarga ibu, nak. Ibu harus mencari uang. Karena ibu punya keluarga, punya adik, punya kehidupan di luar itu. Pekerjaan ibu yang berpenghasilan minim. Itu yang membuat ibu harus bertahan. Karena masih panjang yang harus dibenahi untuk keluarga. Tapi bukan berarti ibu melupakan kamu. Ibu ingin sekali ketemu, memeluk kamu, membelai kamu, mencium kamu. Ibu ingin membayar semua kasih sayang ibu yang udah terlewati sia-sia. Ibu mengalah untuk menang, nak. Demi kamu. Demi kamu, ibu akan menjadi ibu yang baik. Biar kamu bangga. Biar kamu bangga menjadi anak ibu. Ya. Jangan sedih lagi, sayang. Semoga doa ibu sampai kehidupan kamu. Karena doa seorang ibu sangat didengar oleh Allah, nak. Kamu harus percaya, ya. Iya.